Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ya, terima kasih kepada anak-anakku yang soleh dan solehah pada hari ini yang sudah mengikuti kegiatan acara Isra Mi'raj. Wah, Masya Allah, sudah pada semangat, sudah banyak yang mengikuti ya. Nah, kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Kepala SD Darut Tauhid, Bapak Bagja Maghribi. Yang kami hormati Wakasek dan Kurikulum, Ibu Kori. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru semuanya. Dan yang Ustazah sayangi anak-anakku yang soleh dan solehah. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul di acara Isra Mi'raj. Puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang senantiasa memberikan kita rahmat, nikmat, kesehatan, serta kesempatan, sehingga kita dapat berhadir di acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak sudah semangat ya semuanya ya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, tak lupa kita menyandungkan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Nah, kita membacakan harapan semoga Allah menetapkan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan ulama kita hingga akhir hayat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, izinkan Ustazah untuk menyampaikan acara pada hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada sambutan kepala sekolah, yang ketiga ada dongeng bersama Kak Yeni, kemudian setelah dongeng ada tanya jawab. Nah, dan terakhir ada foto bersama. Jadi nanti saat Kak Yeni mendongeng, anak-anak jangan lupa untuk menyiapkan pertanyaan ya. Oke. Nah, acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah Bapak Bagja Maghribi kepada Bapak Bagja Maghribi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Apakah Pak Bagja sudah hadir? Izin Bu, Pak Bagja sepertinya belum masuk ya. Iya, belum masuk ya. Boleh digantikan oleh Ustazah Kori? Ya, Ustazah Kori aja ya. Iya. Ditunggu sudah saya ini Bu, ditunggu. Oh ya, baik. Oke, baik. Nah, sambil menunggu Pak Bagja, Ustazah mau tanya nih, kira-kira anak-anak sudah pada tahu belum ya Isra Mi'raj itu apa? Yang tahu boleh angkat tangannya. Ayo, yang tahu boleh angkat tangannya. Hasan sudah tahu. Coba Saya sudah tahu. Ada Akila sudah tahu. Masya Allah. Axel sudah tahu. Wah, Mario. Masya Allah. Ada Muti dan kita. Kemudian siapa lagi ya yang banyak? Ada Gibra. Masya Allah. Perjalanan Nabi. Perjalanan Nabi. Masya Allah. Siapa yang menjawab perjalanan Nabi itu? Siapa yang menjawab ya? Fauzan satu Umar. Fauzan. Wah, Masya Allah. Masya Allah. Iya. Perjalanan Nabi. Ada siapa lagi yang sudah tahu? Assalamualaikum Bu Guru. Waalaikumsalam.
Tuh Renaya, apa? Kak Robi ingin menjawab katanya Ustazah. Oh iya, Oh, silakan, boleh. Wah, hebat. Ayo silakan Ustadz Renaya Bagja bisa sudah diterangkan. masuk, Ustazah Susan. Alhamdulillah. Ustadz Bagja sudah masuk. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, acara selanjutnya kita lanjutkan lagi acaranya ya. Acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah Pak Bagja Maghribi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Silahkan Pak Bagja. Baik, suaranya jelas? Ada suaranya, Bu? Suaranya sangat jelas. Alhamdulillah Terima jelas. kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahi alil azim. Ananda sekalian dan ibu bapak guru serta yanda dan bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Semoga hari ini kita lebih baik daripada hari kemarin. Begitu Ananda sekalian ya. Insya Allah pada hari ini kita akan belajar bagaimana mengenal sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa yang mengenal Rasulullah, maka insya Allah surga baginya. Siapa yang mengenal, pasti dia akan tahu bagaimana tentang kebaikan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Anda sekalian, diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Betul tidak? Untuk Betul. apa Rasulullah SAW dihadirkan ke muka bumi oleh Allah? Untuk menyempurnakan akhlak. Mudah-mudahan dengan kita bisa bersilaturahim di kegiatan kita pada kesempatan hari ini, mengenal sosok Rasulullah SAW, kita akan lebih baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anda sekalian, tidak banyak sambutan yang akan Bapak sampaikan ataupun sambutan yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan Anda semuanya bisa mengikuti dengan maksimal karena nanti ada pemateri yang hadir pada kesempatan hari ini ya. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Ya, insya Allah semakin Ananda bisa mengikuti, semakin akhlak Ananda lebih baik. Acungkan tangan yang ingin akhlaknya seperti Rasulullah. Mana ngacungnya? Alhamdulillah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Alhamdulillah. Tetap semangat ya anak-anak sekalian. Alhamdulillah, Alparo, Masya Allah. Fadil, Farina, Dafa, Ulfah, dan semuanya yang ada di Zoom ini. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahim di sekolah. Coba, Pak Bagja mau tanya nih. Mohon maaf. Acungkan telunjuknya saja dua-duanya. Acungkan jari telunjuknya yang ingin cepat masuk sekolah. Online. Offline, mohon maaf. Ada tidak? Kangen tidak ketemu teman-teman? Alhamdulillah. Kangen ya. Nah, coba terakhir tangannya begini. Ya, kemudian ungkapkan dua jarinya begini. Alhamdulillah. Jangan lupa tetap semangat. Jaga nama baik orang tua dan mudah-mudahan kita memiliki akhlak mulia seperti Rasulullah SAW. Barangkali itu saja Bu Susan yang bisa Bapak sampaikan di sambutan ini. Ingat tentunya kegiatan akan tetap berjalan ya. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ya pada kesempatan hari ini dalam rangka dan Mi'rajnya Rasulullah SAW memperingati kita diberikan keberkahan. Mari sama-sama ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan dibuka. Selanjutnya dikembalikan lagi kepada pembawa acara. Bangga silakan Bu. Ya, terima kasih kepada Pak Bagja selaku Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan yang sangat luar biasa. Masya Allah. Nah, acara selanjutnya
acara inti kita. Semangat nggak untuk mendengarkan dongeng? Semangat. Oh, Masya Allah, semangat. Wow, hebat. Oke, boleh menjawab. Sudah itu boleh di-mute lagi ya. Wah, hebat nih. Ustazah jadi semangat. Wah. Nah, acara selanjutnya adalah dongeng Isra Mi'raj atau judulnya itu Perjalanan Suci Nabi Muhammad SAW oleh Kak Yeni. Nah, Kak Yeninya sudah hadir belum ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yeni, gimana kabarnya? Masya Allah, Sehat? alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, hebatnya. Semangat ya Kak Yeni. Semangat, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya nih ustazah semua, ustazah semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Bagaimana juga nih kabar anak-anak hebat SD Darut Tauhid? Ayo dijawab. Alhamdulillah. Oke. Nah, anak-anak sudah semangat nih Kak Eni untuk mendengarkan perjalanan suci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita langsung mulai saja ya Kak Eni ya. Baik, terima kasih Ustazah Susan. Sama-sama. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang Kak Yeni ketemu lagi nih sama anak-anak hebat dari SD Darut Tauhid. Alhamdulillah. Tapi sebelumnya kita pemanasan dulu ya. Oke, semuanya boleh digosok-gosok dulu jarinya. Digosok lagi. Siap. Lebih cepat. Nggak apa-apa keluar dakinya juga. Ayo lebih cepat. Iya, 1, 2, 3, tempel ke pipi. Satu lagi boleh, ke kanan ke kiri, digosok lagi, lebih cepat lagi. Siapa tahu keluar siapa ya? Digosok lagi, pegang hidungnya. Anget. Alhamdulillah. Oke, tapi sebelum kita mulai nih untuk berkisah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa di sini yang konsentrasi? Coba bersiap. Siap. Kanan diangkat ke atas. Diputar-putar. Pegang kepalanya. Pegang hidungnya. Pegang telinganya. Siap, konsentrasi. 1, 2. Pegang kepalanya. Pundaknya. Hidungnya. Kepalanya, pundak, hidung. Tuh, ada hidungnya yang di sini ya Ustazah ya. Pindah ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, kali ini Kak Yeni mau bercerita tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada yang ketinggalan sepertinya nih. Siapa ya dia? Teman-teman, tahu tidak? Kalau sekarang itu bulan apa ya dalam Hijriyah? Ada yang tahu nggak? Bulan apa? Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Rajab atau Ramadan ya? Rajab. Bulan Rajab, iya betul. Hari ini adalah tanggal 28 Rajab ya, kalau nggak salah ya Ustazah ya. Oke, anak-anak semua atau teman-teman semua, bulan Rajab ini sangat berkah sekali. Nah, jadi jangan lupa harus memperbanyak amal ibadah kita seperti salat. Ya Allah, ujuk-ujuk datang, nggak salam, nggak apa ya Allah. Ini Nenglis, kayak nih. Iya. Coba dikasih salam dulu dong. Teman-temannya, ayo ucapkan salam. Yuk Nenglis, ucapkan salam. Kayak nih ajarin. Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Nenglis yang ucapkan salam sama teman-teman, bukannya menjawab salam. Oh gitu ya? Iya, coba sekali lagi. Sekali lagi. Ya, siap. Bisa kan? Bisa dong. Oke, ya sudah. Oke, ucapkan salam. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Bukan begitu. Bukan begitu. Ya Allah. Ya Allah. Aduh. Aduh. Ampun. Ampun. Ya, ini coba ucapkan salam. Udah kan tadi ucapkan salam. Siapa di sini yang bisa ngasih contoh nih buat Nenglis cara mengucapkan salam yang baik dan benar? Wah, ada Tafania. Coba Tafania, boleh soundnya dibuka? Audionya dibuka, sayang? Oke. Aku Oke, Tafania silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, gitu Nenglis, kayak Tafania. Oh gitu ya. Ya sudah aku jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Oke. Nah, sekarang Nenglis kita akan bercerita tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah, tapi kayak nih. Ya kenapa? Aku mau nyanyi. Nyanyi apa? Nyanyi apa? Nyanyi dulu. Nyanyi apa? Boleh ya teman-teman aku nyanyi? Boleh. Kita nyanyi dulu kalau gitu ya. Oke, siap. Tapi sebelumnya cek sound dulu. Boleh. Cek sound. Oke, siap ya. Nada dulu. Boleh. Belajar nada sama kayak nih. Ya, siap. Oke, siap. Do. Mantap. Oke, lanjut ya. Oke, siap. Re. Gampang itu mah. Re. Siap. Hebat. Sekali lagi. Mi. Mie ayam enak kayaknya ya. Astagfirullahaladzim. Pagi-pagi udah ngomongin mie ayam aja. Kayaknya enak loh mie ayam pakai ayam. Masya Allah. Ya Allah, pagi-pagi mie ayam. Udah, sekarang ayo tuh nyanyi. Boleh ya nyanyi ya guys? Oke, kita nyanyi. Siap ya. Nyanyi apa Nenglis? Nyanyi itu balonku ada 5. Oh, janganlah, tapi saya benar aja. Oke? Tapi saya bundar dar. Bundar, tapi saya kalau tidak bundar dar. Bukan, tapi saya ya. Wah, hebat. Ada yang mau duet sama Nenglis nggak ya di sini ya? Coba. Ada siapa ya? Ini nih Aldebaran. Siapa ya Ustazah? Aldebaran boleh dibuka mute-nya nih, Aldebaran. Dibuka, kita nyanyi sama Nenglis ya. Aldebaran, Nenglis dulu baru Aldebaran ya. Siap ya. Oke. Aldebaran hafal? Siap. Apa? Siap ya. Ya. Bentar nih. Siap ya Aldebaran, aku dulu. Tapi saya bundar dar. Mana Aldebaran suaranya? Kayaknya malu deh Aldebarannya. Masya Allah. Mana ya? Gimana? Nyanyinya lucu. Ya, kan mau duet sama Aldebaran ya. Jadi nggak jadi Aldebarannya ketawa-ketawa lihat Nenglis. Oke. Nah, bareng aja ya. Siap ya. Siap ya Aldebaran ya. Bareng yuk. Tapi saya bundar. Tapi saya
Luar biasa. Tepuk tangan dong buat Aldebaran dan Nenglis. Masya Allah. Oke, alhamdulillah. Sekarang kita mau cerita Nenglis. Cerita kayak nih. Ya, ceritanya tentang Nenglis. Astagfirullah. Jangan digigit, sakit. Oke. Ceritanya tentang seseorang yang sangat istimewa. Oh iya? Iya. Seseorang yang selalu kita rindukan selama ini. Oh ya? Pasti aku. GR ya Nenglis ya. Pada suatu hari di sebuah rumah ada seorang gadis kecil yang dia tertidur dengan lelap teman-teman. Tapi saking lelapnya, ketika suara dia tidak bangun. Lalu tuk, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tidak bangun juga. Wah, bagaimana ini ya? Ternyata ada yang membuka pintu kamar Nenglis. Datang seorang nenek-nenek yang ompong giginya. Aduh, nenek batuk. Belum minum obat nyamuk. Obat batuk. Itu ada anak cucu nenek. Namanya teh kepanjangan ya namanya teman-teman. Aduh, tapi belum bangun. Bagaimana ini? Nenek bangunin aja gitu ya? Bangunin jangan. Kenapa pada diem aja? Bangunin jangan. Sebentar, sabar. Pinggang nenek sudah sakit. Aduh nyeri, aduh encok nenek teh, nak. Aduh, ya budak tidur aja. Nenglis, nggak bangun, mati gitu ya? Astagfirullahaladzim, masa cucu nenek mati? Nenglis, apa nenek? Ayo bangun. Sudah azan subuh. Ya, nenek. Padahal aku lagi nyenyak-nyenyak tidur nih, Nek. Ya sudah. Aku mau bangun. Alhamdulillahilladzi ahyana badama amatana wa ilaihin nusur. Cucu nenek pinter. Apal doa mau makan. Bukan mau makan nenek itu, mah doa bangun tidur. Oh, iya, namanya juga nenek ya. Maklum atuh kalau pelupa. Ya sudah, aku mau ke kamar mandi ya nenek. Akhirnya Nenglis pergi ke kamar mandi teman-teman. Mengambil air wudhu dengan tumaninah dan melaksanakan sholat subuh 2 rakaat. Tapi apa yang terjadi? Kita lihat ya. Aku sudah sholat 2 rakaat. Padahal subuh itu segar ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, Nenglis masih bersemangat teman-teman. Kenapa enggak ya? Kalau sholat
subuh itu 15 rakaat aja, biar banyak pahalanya. Nah, aku mau sholat sholat subuhnya ditambah jadi 15 rakaat. Ah, boleh nggak ya? Aku mau tanya sama nenek. Saking semangatnya sholat, Neng Lis mau minta sholat subuhnya ditambah biar banyak pahalanya. Ada apa atuh Neng Lis? Nenek teh lagi ngopi. Nenek, aku sangat bersemangat sholat subuhnya. Boleh nggak ya? Karena kita masih seger nih. Sholatnya kita tambah jadi 15 rakaat. Astagfirullahaladzim. 15 rakaat. Eta meni seueur teuing. Nggak boleh. Harus 2 rakaat. Kenapa harus 2 rakaat? Kenapa ya Ustazah? Aduh, aku juga nggak tahu. Nanti nenek nanya ke Ustazah Susan. Jauh atuh nenek ke Ustazah Susan mah. Oh ya sudah, nanti Neng Lis tanya sama Kak Yeni. Iya betul. Aku mau nanya sama Kak Yeni aja. Aku mau siap-siap pergi ke rumah Kak Yeni. Mau nanya kenapa kita harus sholat ya? Dan kenapa sholatnya itu hanya 2 rakaat? Teman-teman, aku mau siap-siap dulu. Teman-teman, Neng Lis bersiap-siap untuk pergi ke rumah Kak Yeni loh hari ini. Wah, kita lihat ya. Neng Lis sudah pakai baju bagus. Kacamatanya sudah rapi. Di sini kacamatanya. Di sini kacamatanya. Di sini ya teman-teman. Neng Lis pergi keluar rumah dan Neng Lis siap-siap untuk bertanya kepada Kak Yeni. Di tengah jalan, Neng Lis menyiapkan banyak sekali pertanyaan. Dia heran, kenapa kita harus sholat ya? Aku sangat penasaran kenapa kita harus sholat ya guys. Setibanya di rumah, Neng Lis memanggil-manggil. Kak Yeni! Kak Yeninya mau sembunyi ada Neng Lis. Kemana ya Kak Yeni? Kak Yeni! Lontong! Lontong, salah, tolong. Kak Yeni! Ada apa Neng Lis? Kak Yeni, aku mau nanya. Oh, hebat sekali. Neng Lis pagi-pagi sudah bertanya. Wah, ada apa nih? Nanya apa? Kak Yeni, kenapa ya kita harus mengerjakan sholat? Wah, Kak Yeni punya cerita nih buat Neng Lis sama teman-teman. Kenapa kita sebagai umat muslim atau orang Islam wajib melaksanakan sholat? Nah, Kak Yeni punya sebuah kisah yang diriwayatkan oleh hadis sahih Imam Bukhari. Oh iya? Iya, yuk kita dengarkan ceritanya. Teman-teman semua dan Neng Lis, pada suatu hari ada seorang sosok yang sangat bersedih. Kenapa? Karena beliau ditinggalkan oleh pamannya Abu Thalib. Tidak berselang lama, beliau ditinggalkan oleh istri tercintanya, Siti Khadijah. Wah, sedih sekali. Ya, beliau ada dalam keadaan bersedih. Lalu, karena beliau tidak mau berputus asa, beliau pergi ke Taif dengan Zaid bin Harisah.
beliau memakai kuda dan mengajak orang-orang Taif untuk menyembah Allah. Tapi apa yang terjadi teman-teman dan Neng Lis? Apakah ya nih? Beliau dilempari batu. Oh, Rasulullah, ayo kita lari. Di belakang sana orang-orang kafir mengejar kita. Ayo Rasulullah, cepat pergi, kita lari. Kata Zaid bin Harisah. Wah, bagaimana dong? Akhirnya Rasulullah berlari sangat kencang. Sampai-sampai anak-anak kecil melempari beliau dengan batu. Wah, kasihan. Rasulullah, ayo cepat kita bersembunyi, kata Zaid bin Harisah. Akhirnya Rasulullah berhasil bersembunyi. Dan betapa sedihnya beliau. Teman-teman, terbayang tidak? Hati Nabi Muhammad SAW sudah ditinggal oleh pamannya Abu Thalib, ditinggal Siti Khadijah istrinya, dan ditolak oleh orang-orang yang ada di Taif. Akhirnya Allah memberikan hadiah untuk menghibur Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah sedang tertidur, tiba-tiba ada malaikat Jibril yang turun dari langit. Ketika Rasulullah sedang tertidur lelap, malaikat Jibril membelah dada Rasulullah SAW. Kemudian mengambil hatinya dan membersihkannya dengan air Zam-Zam. Setelah itu, malaikat Jibril menutup kembali hati Rasulullah dan Rasulullah diajak untuk berjalan-jalan. Wahai Muhammad. Ya Jibril, ada apa? Aku akan mengajakmu untuk pergi ke langit Sidratul Muntaha. Dengan apa kita akan pergi, wahai Jibril? Kita akan pergi dengan memakai buruk. Buruk itu sebuah atau seekor kuda yang bersayap sangat panjang. Ketika itu Nabi Muhammad menaiki buruk dan pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan kecepatan yang sangat tinggi. Lalu Nabi Muhammad sangat kaget karena beliau berada di Masjidil Aqsa Palestina. Wah, terus gimana kayak nih? Di Masjidil Aqsa banyak sekali nabi-nabi yang sedang berkumpul. Dan apa yang terjadi? Nabi Muhammad SAW dipersilahkan untuk menjadi imam sholat. Wah, Masya Allah. Nabi Muhammad mengimami sholat para nabi. Wah, luar biasa sekali. Setelah itu, Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk pergi ke langit pertama. Wahai Muhammad, aku akan mengajakmu pergi ke langit pertama. Nabi Muhammad pun pergi, teman-teman. Ketika di langit pertama, ada malaikat yang sedang berjaga. Lalu, malaikat itu bertanya kepada Jibril. Oi, siapa kamu? Aku Jibril. Apakah kau bersama seseorang yang sedang diutus? Betul. Siapa dia? Dia adalah Muhammad. Akhirnya, langit pertama pun dibuka. Di sana ada seorang nabi yang berbadan besar, tinggi besar.
Siapa dia? Siapa ya? Nabi Adam alaihissalam. Wah, Nabi Adam. Ya, Nabi Adam tinggi sekali. Badannya besar. Lalu Nabi Adam menyambut Nabi Muhammad. Wahai anakku yang soleh. Wahai Nabi yang soleh. Dan mendoakan Nabi Muhammad. Setelah itu, apakah berhenti di langit pertama? Tidak. Lalu Nabi Muhammad pergi ke langit kedua. Di langit kedua pun ada malaikat yang sedang berjaga, teman-teman. Lalu malaikat itu pun bertanya, "Hei, siapa kau?" "Aku malaikat Jibril." "Bersama siapa kau?" "Bersama Muhammad." "Apakah dia orang yang diutus?" "Betul." Akhirnya Nabi Muhammad pun masuk ke langit kedua. Di sana terdapat 2 nabi, yaitu Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Sampai ke langit kedua tidak berhenti di sana. Jibril mengajak Nabi Muhammad pergi ke langit ketiga. Lalu bertemu siapa? Di langit ketiga, malaikat Jibril dan Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi yang sangat tampan. Dia adalah Nabi yang gagah dan paling tampan. Siapa kira-kira? Ada yang tahu? Dia adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Wah, hebat. Teman-teman tahu. Ya, Nabi Muhammad didoakan dan disambut oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Muhammad sampai tertegun dengan ketampanan Nabi Yusuf. Wah, setelah itu apakah berhenti di langit ketiga? Tidak. Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk pergi ke langit keempat. Di langit keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan seorang nabi, yaitu Nabi Idris. Nabi Idris pun menyambut Nabi Muhammad dan mendoakannya. Setelah itu, Nabi Muhammad tidak berhenti di langit keempat. Naik lagi ke langit kelima. Di langit kelima, bertemu dengan seorang nabi, yaitu Nabi Harun. Ya, Nabi Harun. Nabi Muhammad dihibur dan didoakan oleh Nabi Harun. Di langit selanjutnya, langit keenam, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa pun mendoakan dan menyambut Nabi Muhammad. Wah, Masya Allah. Setelah itu berhenti nggak kayak nih? Tidak. Nabi Muhammad diajak untuk ke langit ketujuh. Dan di langit ketujuh ada seorang nabi yang sangat mirip dengan Nabi Muhammad. Siapa ya? Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sana Nabi Muhammad disambut oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim mendoakan juga menghibur Nabi Muhammad. Masya Allah. Setelah itu Nabi Muhammad diajak untuk berjalan-jalan ke neraka dan surga. Lalu Nabi Muhammad diajak ke Sidratul Muntaha, tempat bertemunya Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanahu wa ta'ala. Wah, jadi di Sidratul Muntaha Allah itu berada ya kayak nih? Ya, Allah bertemu dengan Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad dihadiahi untuk melaksanakan sholat. Sholat? Ya, tapi teman-teman, sholatnya 50 waktu. Wah, banyak sekali. Ya, akhirnya Nabi Muhammad turun. Ketika turun, Nabi Muhammad dicegat oleh Nabi Musa. Wahai Musa, aku diberi hadiah 50 waktu sholat, kata Nabi Muhammad. Tapi kata Nabi Musa, apa yang dikatakan? Wahai Muhammad, mintalah keringanan kepada Allah, karena umat-umatmu sangatlah lemah. Hah? Begitu ya?
Jadi Nabi Muhammad pergi lagi kayak nih. Nabi Muhammad pergi lagi ke Sidratul Muntaha. Lalu meminta kepada Allah untuk diringankan waktu sholatnya. Akhirnya Allah ringankan menjadi 45 waktu sholat. Tapi apa yang terjadi? Nabi Musa mencegat lagi Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, minta lagi keringanan. Karena umat-umatmu sangatlah lemah. Mereka tidak akan kuat. Coba bayangin sama Nengli sama teman-teman. Kalau kita sholat 45 waktu dalam sehari. Wah, bisa-bisa ya Tanisa langsung pingsan. Bisa-bisa Aldebaran juga pingsan ya. Kalau dikasih 45 waktu sholat. Banyak sekali. Akhirnya Nabi Muhammad bolak-balik teman-teman. Minta untuk waktu sholatnya diringankan. Ternyata Allah Maha Pemurah. Nabi Muhammad diberi hadiah 5 waktu sholat, tetapi pahalanya 50 waktu sholat. Masya Allah. Ketika sudah dikasih keringanan 5 waktu sholat, ternyata Nabi Musa masih mencegat Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, minta lagi keringanan kepada Allah. Tapi, kata Nabi Muhammad, wahai Nabi Musa, aku sudah malu dengan Allah. Akhirnya, karena Nabi Muhammad sudah malu, akhirnya waktu 5 sholat diberikan pahala 50 waktu sholat. Masya Allah. Ternyata setelah itu Nabi Muhammad diturunkan kembali dan dihadiahkan sholat. Masya Allah. Wah, kayak nih. Ya, Terus sudah itu bagaimana? teman-teman, ternyata Nabi Muhammad ketika pagi harinya termenung. Beliau merenungkan apa yang terjadi semalam. Tiba-tiba ada Abu Jahal yang datang. Wah, itu ada Muhammad. Sedang apa dia? Abu Jahal mendekati Nabi Muhammad. Muhammad, ada apa? Kenapa kau termenung? Wahai Abu Jahal, semalam aku pergi menuju Masjidil Aqsa di Palestina dalam waktu semalam. Lalu aku berjalan-jalan ke langit ketujuh dan aku diberi hadiahi sholat. Kira-kira Abu Jahal percaya tidak teman-teman? Abu Jahal tidak percaya. Lalu beliau ditertawakan oleh Abu Jahal. Dan Abu Jahal pergi lalu berteriak-teriak sambil mengucapkan, "Woi, Muhammad sudah gila. Masa dia bisa pergi ke Palestina, Masjidil Aqsa dalam waktu semalam? Wah, Jahat sekali ya Abu Jahal. ternyata Abu Jahal pergi ke salah seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Di sana Abu Jahal menceritakan apa yang dialami Nabi Muhammad. Tapi apa yang dikatakan Abu Bakar As-Siddiq? Aku mempercayai Muhammad karena Muhammad tidak pernah bohong. Masya Allah. Dari sana, karena Abu Bakar As-Siddiq percaya dengan Nabi Muhammad, maka orang-orang Muslim pun percaya. Dan orang-orang kafir Quraisy pun mempercayai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Itulah perjalanan yang terjadi, perjalanan seorang yang istimewa, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Kira-kira siapa di sini yang mau bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Masya Allah. Ketika Nabi Muhammad itu meninggal, apa yang beliau ingat? Yang beliau ingat adalah kita semua. Yang beliau ingat adalah umatnya. Yang beliau khawatirkan adalah umatnya. Dan teman-teman semua, ternyata perjalanan Isra Mi'raj itu adalah perjalanan yang istimewa. Perjalanan sebagai hadiah Allah kepada Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad sedang bersedih, maka Allah mengajaknya untuk berjalan-jalan. Luar biasa. Masya Allah. Mudah-mudahan teman-teman semua tidak pernah meninggalkan sholat, karena sholat itu adalah tiketnya kita untuk nanti masuk ke dalam surga. Masya Allah. Siapa di sini yang tadi sholat subuhnya tidak kesiangan? Ada? Masya Allah. Aku Luar biasa. Alhamdulillah. Bangun tidur langsung sholat. Sebelum bangun aku langsung sholat. Luar biasa. Oke, alhamdulillah. Semoga perjalanan Isra Mi'raj ini bisa memberikan pelajaran buat kita supaya kita lebih semangat lagi untuk beribadah, lebih semangat lagi untuk melaksanakan sholat, dan semoga dengan sholatnya ini bisa menjadi kita ladang pahala dan amar ma'ruf nahi mungkar. Luar biasa. Selalu meminta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Masya Allah. Terima kasih semuanya. Barakallahu fikum. Semoga anak-anak yang ada di sini semua kita bisa bertemu lagi. Tidak hanya di Zoom, tapi kita bisa bertemu lagi nanti di surga. Masya Allah. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ustadz-Ustazah. Terima kasih anak-anak yang hebat. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Neng Lis. Wah, kayak nih. Aku punya pesan buat teman-teman. Oh, apa itu pesannya? Teman-teman semua, jangan lupa ya, tiang agamanya, yaitu SHOLAT. Jadi, apa itu? Sholat. Masya Allah. Iya, jangan lupakan sholat. Karena sholat itu tiang agama buat kita semua. Yang membedakan antara orang Islam dan orang yang bukan Islam, itu adalah sholat. Oke? Jangan lupa sholat ya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakillah khair Kak Yeni atas dongengnya, Masya Allah ya. Begitu besar pengorbanan Nabi Muhammad SAW terhadap umatnya. Ustazah Susana berhenti. Iya, Ustazah Susan. Jelek Ustazah. Ustazah Susana. Dimatiin Ya, tapi videonya. tidak terbayang ya kalau misalkan kita sebagai umatnya melaksanakan sholat 50 waktu tadi. Karena 5 waktu saja masih bolong-bolong nih Kak Yeni. Masih susah ya Ustazah ya. Iya. Jadi Nabi Muhammad tuh baik banget ya, sampai memperjuangkan kita untuk ringan beribadah. Saking Jadi sayangnya. kita sebagai umatnya harus selalu semangat. Sholatnya jangan bolong-bolong, harus tepat waktu. Gede pada nangis sudah enggak? Karena pengorbanan Nabi Muhammad SAW sangat besar untuk kita. Ya, tadi kata Kak Yeni, sholat itu adalah tiket untuk kita ke surga. Nah, semoga kita bertemu tidak hanya di SD Darut Tauhid saja, tapi kita bertemu dan berkumpul lagi di surganya Allah. Ya, jadi Ustazah titip sholatnya, oke? Oke. Nah, Ustazah, sholat juga ternyata baik buat kesehatan. Betul ya Neng Lis ya? Iya betul. Katanya ya, menurut penelitian, kita itu bisa terhindar dari COVID coba orang Islam itu. Wah, kenapa? Karena satu, kita itu kan suka wudhu ya kayak nih. Iya. Jadi bersih loh Ustazah. Udah gitu, kalau kita melaksanakan sholat, kita hatinya tenang. Kalau tenang, imun tubuh kita bertambah. Masya Allah. Iya betul sekali. Luar biasa. Jadi selain sholat itu berpahala besar, tapi juga membawa kebaikan buat
ruhiyah dan jasadiah kita. Masya Allah. Jadi luar biasa. Iya, luar biasa ya sebagai umat Islam, kita sebagai Muslim, kita sambil sholat, menjaga kesehatan ya. Dan semoga anak-anak yang soleh dan soleha bisa menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai idola kita. Hanya satu-satunya sebagai idola kita ya. Tidak ada yang lain. Dan semoga selalu merindukan Nabi Muhammad SAW. Ya. Oke. Nah, seperti Kenapa, Neng ya, Lis? kenapa Neng Lis? Aku mau berdoa sama teman-teman, boleh? Boleh, Neng Mau Lis. berdoa, Silahkan. boleh. Masya Allah. Sok silahkan atau tafadholi, Neng Lis. Iya, teman-teman, yuk kita doa yuk. Semuanya, hatinya dan kepalanya ditundukkan. Terus tangannya diangkat supaya waktu duha ini kita dikabulkan doanya. Siap ya teman-teman? Amin, sok atuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku Neng Lis dan teman-teman di STDT. Aku mau berdoa ya Allah. Ya Allah, aku sebenarnya rindu sama Rasulullah. Ya Allah, aku kadang rindu, bingung wajah Rasulullah tuh seperti apa. Katanya, kata Umi aku, Rasulullah itu baik. Aku jadi tambah rindu ya Allah. Kata Umi aku, Rasulullah itu tampan, ganteng. Aku tambah rindu. Kata Umi aku, Rasulullah itu sangat baik akhlaknya. Aku makin rindu. Ya Allah, aku mau ketemu sama Rasulullah. Sangat baik, ganteng, tampan. Aku rindu banget. Mudah-mudahan waktu duha ini kami berdoa supaya nanti aku bisa bertemu Rasulullah di surga dengan ayah dan bunda, dengan ustaz dan ustazah di sini. Ya Allah, aku mohon padamu, semoga kami semua bisa melihat wajah Rasulullah di surga Firdaus nanti. Aku rindu, teman-temanku juga rindu. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Masya Allah. Amin ya Robbal Alamin. Wah, tidak terbendung ya rasa rindu kita kepada Rasulullah SAW. Semoga nanti teman-teman ketika kita mengidolakan yang lain, kita harus ingat bahwa ada sosok yang sampai detik ini masih mengkhawatirkan kita. Bagaimana nanti kita di akhirat, dan insya Allah nanti dengan syafaatnya Nabi Muhammad pasti akan menyelamatkan kita dari api neraka. Masya Allah. Terima kasih Neng Lis doanya pagi ini. Sama-sama. Terima kasih Neng Lis. Masya Allah. Ustazah. Pasti kalau berbicara tentang Nabi Muhammad selalu tidak terbendung ya, Kak Yeni, Masya Allah. Iya. Semoga nanti kita dipertemukan dengan Nabi Muhammad SAW. Iya, dan kita akan bersama dengan orang yang kita cintai ya Ustazah ya. Ya, Insya Allah. Insya Allah. Iya, betul. Terima kasih Kak Yeni dan Neng Lis. Sama-sama Ustazah. Oke, selanjutnya kita langsung ke acara selanjutnya ya. Ada tanya jawab tentang dongeng yang tadi disampaikan oleh Kak Yeni. Kira-kira di sini anak-anak siapa yang mau bertanya? Boleh ya? Ayo. Nah, sekarang coba duduk siap dulu. Duduk siap. Oke. Nah, coba Ustazah Olta boleh dibantu ya. Coba ada yang mau bertanya? Diangkat tangannya.
Ya, silakan diangkat tangannya yang ingin bertanya siapa? Kalau yang mau bertanya, Tapi duduknya rapi dulu ya. Coba duduknya rapi dulu. Duduknya Yang ingin rapi dulu bertanya ya. tapi duduknya rapi dulu. Ya, silakan boleh Halid. Silakan Halid dari kelas Abu Bakar, boleh bertanya. oke, ada Khalid dari kelas Abu Bakar. Khalid dibuka mute-nya? Sudah, Ustazah. Udah. Oke, silakan Khalid. Pertanyaannya? Kalau sholat jangan terlambat. Nah, Kak Yeni katanya pertanyaannya kalau sholat, apakah jangan terlambat? Iya, betul Khalid. Kalau sholat itu harus di awal waktu karena ternyata amalan yang dicintai oleh Allah itu adalah sholat tepat pada waktunya. Kalau kita lalai, nih biasanya ya setan itu, ini anak nih lagi main game. Tiba-tiba azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ih, Khalid main game terus. Tahu nggak? Itu di belakang itu ya. Ih, kok serem sih ceritanya kayak nih? Enggak serem. Itu ada setan di belakang. Yuwaswisu fi sudurin nas. Khalid, nanti aja sholatnya. Belum komat. Ih, apalagi di rumah ya Ustazah ya. Biasanya kalau di sekolah rajin, kalau di rumah jadi susah. Itu setannya, itu ganggunya. Banyak. Supaya kita tidak mau atau tidak terkena godaan setan nih, caranya adalah kita ingat bahwa cara melawan, ya kenapa Khalid? Biasanya kalau sholat suka langsung. Masya Allah. Wah, betul tuh Khalid. Iya, jadi kalau pas azan, tipsnya nih, biasanya Nenglis ya. Kalau azan langsung ambil air wudhu ke kamar mandi, udah gitu langsung sholat, udah gitu langsung berdoa, udah gitu boleh main lagi. Wah, main lagi. Ya bolehlah kalau misalkan sudah sholat ya. Jadi jangan ditunda-tunda. Biasanya kalau ditunda-tunda itu setannya semakin meluk kita, kemudian ngajak kita biar nanti sholatnya jadi lalai. Nah, jadi sholat tepat waktu itu sangat disukai amalannya. Ya, seperti itu Khalid ya. Khalid, biasanya kalau sholat yang paling malas itu sholat apa sih? Biasanya sholat yang paling susah itu sholat apa? Semuanya gak malas. Masya Allah, luar biasa Ustazah. Kalau Nenglis sholat yang paling males apa Nenglis? Biasanya aku Khalid sholat yang paling males itu sholat Isya. Kenapa? Soalnya ngantuk. Oh iya betul, dan memang betul ya, sholat yang paling berat itu dilaksanakan dan paling amalannya paling luar biasa itu adalah sholat subuh dan sholat Isya ya, kalau dalam hadis itu ya, seperti itu. Hebat Khalid. Masya Oke, Allah. Khalid, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, kira-kira anak yang lain ada yang mau bertanya lagi nggak? Ayo, angkat satu tangan aja. Angkat tangannya. Ayo, Zalta boleh dilihat siapa? Di sini Duduknya yang rapi ya. Duduknya rapi. Ada Tanisa dari kelas 3 Halid. Silakan Oh, ada Tanisa dari kelas 3 Halid. Boleh dibuka mute-nya, Tanisa. Kenapa waktu Nabi Muhammad melakukan perjalanan buruk nggak pakai binatang lain? Allah alam bisawab ya. Kenapa nggak pakai roket aja gitu ya? Tapi Allah alam bisawab Tanisa. Karena memang di keterangannya itu, di hadis qudsinya itu diterangkan bahwa buruk itu semacam kuda yang dia bersayap dan sayapnya itu sangat lebar dan dia itu bisa terbang dengan kecepatan. Ketika Tanisa kakinya ada di sebuah tempat, maka dia sudah ada di tempat itu. Jadi Allahu alam kenapa Allah memilih buruk itu semacam kuda atau binatang gitu ya. Nanti insya Allah mungkin Ustadz Bagja bisa menjelaskan gitu ya. Terima kasih Tanisa, Allahu alam. Kayak ini juga nggak tahu ya. Nenglis tahu nggak? Kayak ini aja nggak tahu, apalagi aku. Aduh ya Allah, aku anak SD kelas 2. Oh ya Allah, ya udah. Masya Allah. Oh, Nenglis kelas 2 ya ternyata ya. Ustazah, aku kelas 2, tapi nggak naik-naik.
Naik-naik. Masya Ya Allah. Allah. Oke, Tanisa terima kasih ya pertanyaannya. Semoga nanti ada Ustadz Gaga atau Ustazah Khori yang bisa menjawab pertanyaan Tanisa. Nah, sekarang coba siapa lagi yang mau bertanya? Ya Allah, ada yang paling semangat nih, ada Jihan. Ada Silakan, Jihan, Masya Jihan. Allah. Dari Jihan, ibu suaranya. buka video Jihan. Ya Allah, semangat sekali Jihan. Oke, Jihan. Silakan pertanyaannya, Jihan. Kayaknya Iya. kalau burak itu secepat apa? Kalau di keterangannya itu melebihi kecepatan cahaya. Karena memang sampai saat ini pun kayak dibaca-baca nih sama Nenglis, ternyata kecepatan cahaya saja tidak bisa menandingi misalkan pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kalau misalkan zaman dahulu itu 1 bulan Jihan. Nah, zaman dulu pakai kuda gitu. Tapi Rasulullah SAW hanya 1 malam saja. Nah, jadi kecepatannya itu melebihi kecepatan cahaya. Dan sampai sekarang belum ada tuh yang bisa membuktikan gitu ya. Bagaimana caranya buruk itu bisa sampai. Tapi Allahu alam, karena ini adalah kehendak dari Allah, ketika Allah mengatakan jadi, maka jadilah. Jadi tidak bisa kita ragukan lagi dan kita harus meyakini ya, seperti itu Jihan, Allahu alam. Nah, jadi ketika Allah menghendaki sesuatu maka dia akan jadi, maka jadilah gitu. Ketika Jihan bertanya kecepatannya, kalau kayak ini baca sih di keterangan-keterangan itu melebihi cahaya, berarti lebih cepat ya. Luar biasa ya, Masya Allah. Kayaknya Iya, kenapa Ya, Jihan? Jihan boleh memuji Nenglis tidak? Boleh, boleh, Ya boleh, Allah. boleh. Masya Allah, Masya Allah. Aduh, aku GR. Aduh, tapi jangan lupa kalau kita mau muji apa mau nguji? Mau nguji kayaknya Nenglis. Aduh, jangan. Aku belum belajar, Jihan. Kalau muji aku boleh, tapi jangan lupa pakai nama Allah. Masya Allah, tabarakallah. Oh iya. Jihan mau nguji apa mau muji? Mau muji. Apa katanya Ustazah? Muji, Oh, muji. Masya Allah. Gimana boleh? Silahkan. Nenglisnya udah tersipu Masya malu. Allah, tadi Nenglis pintar banget. Malu aku dipuji sama Jihan. Pentil nih. Makasih Jihan. Makasih banget. Sama Nenglis. Sama-sama. Teman-teman jangan lupa kalau kita memuji seseorang, sebut nama Allah ya. Oh, luar biasa. Jadi, iya, ketika kita memuji siapapun, nah, teman-teman misalkan lihat nih, Nenglis misalkan jago nyanyi ya. Masya Allah, tabarakallah. Ya, Nenglis Nenglis jago jago nyanyi. nyanyi, hebat nyanyinya. Ayo atuh kita rekaman, produsernya Ustazah Susan. Produsernya Ustazah Susan. Terus, Sutradaranya Ustadz Bagja. Ya Allah. Masya Allah. Terima kasih Jihan atas pertanyaan dan pujiannya untuk Nenglis. Wah, Masya Allah, sangat luar biasa ya. Nenglis, mana happy Nenglis? Iya, nih lihat dari tadi goyang-goyang terus, Masya Allah, centil ya. Oke, berarti berapa orang penanya lagi ya? Masya Allah, ngapain sama Nenglis. Makasih Jihan, love you. Wow, sangat antusias nih. Wah, oke. Ustazah Olta untuk berapa orang penanya lagi ya? 2 orang penanya lagi ya, silahkan. Ayo Oke, siapa lagi 2 yang orang bertanya? penanya. Angkat tangannya. Oke, harus rapi dan semangat. Insya Allah. Silakan Ustazah Olta. Coba lihat. Mana ya? Aduh, semuanya semangat nih. Masya Allah. Mana ya? Coba lihat lagi. Ustazah. Iya, Halid. Ya. Kenapa? Mau ke kamar mandi dulu. Boleh, Halid. Silahkan. Boleh. Aku ikut. Oh, nih ada ada Raihan dari kelas Umar. Silakan Raihan. Oke, Raihan dari kelas Umar, dibuka mute-nya ya. Ya. Udah kedengeran? Kedengeran. Sudah didengar sangat jelas, Raihan. Kenapa kita harus sholat?
kenapa kita harus sholat? Katanya. Neng Lis tahu nggak? Umar kenapa sholat? Malah balik nanya. Raihan namanya. Siapa? Namanya Raihan. Oh, Raihan ke Umar. Raihan. Oke, kenapa kita harus sholat? Yang pertama adalah sholat adalah perintah dari Allah kepada kita semua. Itu yang pertama, diperintahkan oleh Allah. Aqimus shalah wa atuz zakah, itu sudah perintah. Kemudian yang kedua, sholat itu ternyata adalah pembeda. Pembeda ya, Neng Lis? Ya betul. Pembeda kita umat Islam dengan orang yang bukan Islam. Coba, jadi yang membedakan antara orang Islam dengan orang bukan Islam itu adalah ibadah sholat. Yang ketiga, sholat itu adalah amalan yang pertama akan ditanya ketika kita nanti di akhirat. Luar biasa. Dan yang keempat, ternyata dalam sholat itu banyak sekali hikmah, mulai dari kesehatan, kemudian sudah gitu ruhiyah kita. Dan yang pasti, sholat itu berfungsi untuk mencegah kita dari dari perbuatan keji dan mungkar. Oh iya betul. Jadi kalau ada orang nih yang dia nih suka bohong, suka nyakitin orang, berarti kita lihat sholatnya. Betul nggak, Neng Lis? Iya betul. Kalau ada yang suka marah-marah sama bundanya juga kita lihat tuh sholatnya gimana. Oh, jadi sholatnya harus apa? Sholatnya harus khusyuk. Oh, sholatnya harus khusyuk. Itu banyak sekali, Raihan, kenapa kita wajib melaksanakan sholat. Ya, jadi kalau kita mau ketemu sama Nabi Muhammad, tiketnya itu sholat. Kalau sholatnya cuman sholat subuh aja, tiketnya itu cuman secuil. Kira-kira pas masuk ke sana, ke akhirat, dicek sama malaikat. Hei, kenapa ini tiketnya cuma sobek sedikit? Soalnya aku sholatnya subuh aja. Kira-kira masuk surga enggak ya? Enggak tuh kayak nih, nanti nunggu di neraka dulu. Ih, nauzubillahi min zalik. Masya Allah, tidak mau ya? Gak mau. Rehan, nanti mau kan masuk surga sama aku? Sih? Iya, boleh. Nanti kita masuk surga sama-sama ya, insya Allah. Terima kasih, Raihan. Sama-sama. Masya Allah. Terima kasih Raihan untuk pertanyaannya. Wah, hebat ya. Sedikit tapi wah panjang itu penjelasannya ya, Kak Yeni. Iya. Oke, satu orang penanya lagi nih. Silahkan Ustazah Alta, boleh dipilih? Ya, masih banyak. Mana satu lagi ya pertanyaannya ya? Aduh, Masya Allah banyak. Masya Allah. Boleh siapa ya ini ya? Ustazah Susan siapa ya Ustazah bingung. Ini dari kelas Al-Farabi. Ada siapa nih? Bentar nggak kelihatan namanya. Ada Renaya bukan? Ini Renaya bukan? Boleh dibantu oleh Ustazah Puspa ya? Oh iya Renaya betul. Silakan iya, Renaya dibuka suaranya. Oke, Renaya. Kenapa? Kan pertanyaannya. Kenapa kalau Nabi Muhammad perginya pakai buruk bukan pakai roket? Kenapa Ustazah? Ya Allah, itu pertanyaan yang kedua ya. Kenapa, Neng Lis, kata siapa Ustazah? Kata Renaya. Kata Renaya, kenapa Nabi Muhammad itu pergi Isra Mi'rajnya dengan menggunakan buruk, nggak pakai roket? Kenapa? Aku juga nggak tahu kenapa nggak pakai Lamborghini ya. Malah balik nanya. Jadi Allahu alam kenapa harus pakai buruk ya? Karena memang di keterangannya diterangkan Rasulullah menunggangi buruk seperti itu. Karena zaman dulu nggak ada roket kali ya. Dan ya, jadi nggak ada roket zaman dulu, jadi nggak ada tuh seperti itu. Allahu alam bisawab, kayak ini nggak bisa jawab tuh
kenapa pakai buruk gitu ya, kenapa Allah memilih buruk gitu seperti itu, dan apakah sampai sekarang masih ada buruknya, Allahu alam bisawab. Kayak ini nggak bisa jawab itu, mohon maaf. Kayak ininya harus belajar lagi nanti sama Ustadz Bagja ya. Iya, aku juga nggak tahu. Tapi kalau aku boleh memilih, aku mau naik roket kan ayah. Mau naik roket Iya, tapi nggak ke sana sih, nggak ke langit ketujuh, kemana atuh? ke lantai 7 Mikomol. Astagfirullahaladzim, kamol atuh eta mah. Ya Allah, Neng Risma ya wae. Nggak, Allah alam Ustazah. Saya nggak bisa jawab tuh Rena ya. Oke, tidak apa-apa. Kayak ini, tadi pertanyaannya sama ya. Seperti pertanyaan siapa tadi ya Ustazah? Tadi siapa ya? Ada Anissa sama pertanyaannya ya. Iya, oke, tidak apa-apa. Nah, oke, pertanyaannya sudah selesai ya? Kasih pertanyaan ya, Ustazah Alfa ya? Ya, sudah selesai Ustazah. Sudah selesai. Oke, terima kasih anak-anak yang sudah bertanya kepada Kak Yeni dan Nenglis. Wah, Masya Allah. Oke, Ustazah, sebutkan ya. Tadi pemenangnya, yang bertanya itu akan mendapatkan hadiah dari sekolah. Masya Allah. Nah, Nenglis juga mau hadiah? Aku mau cimol. Oh, hadiahnya Nenglis cimol. maunya cimol. Masya Allah. Oke, tadi dari kelas 1 Abu Bakar itu ada Khalid. Di kelas 2 Umar, di kelas 2 Farabi ada Renaya. Di kelas 2 Biruni ada Jihan. Di kelas 1 Umar ada Raihan. Dan di kelas 3 Khalid ada Tanisa. Wah, selamat ya yang sudah berani untuk bertanya. Masya Allah, hebat. Semoga selalu istiqomah dan semoga selalu tetap berani. Oke? Nah, oke. Acara selanjutnya, nih tidak terasa ya, Nenglis dan Kak Yeni waktu sudah selesai nih. Alhamdulillah. Nah, kita akan melakukan foto bersama. Oke? Nah, silakan Ustazah Olta. Kita akan bersiap-siap untuk foto bersama ya. Ya, boleh. Anak-anak boleh dibuka dulu kameranya ya, dan Ya, duduknya kameranya ya. Dan Ustazah yang lainnya ya. Ya. Oke, foto di slide pertama. Di sini ada Alivia, ada Bayi Haki, Freya, Tafania, Aldebaran. Yuk, 1, 2, 3. Ya, di slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Ya, bentar. Dan slide terakhir. 1, 2, 3. Ya, sudah Ustazah. Terima kasih anak-anak. Wah, terima kasih Ustazah. Sama-sama. Masya Allah. Masya Allah. Wah, gimana nih anak-anak? Sama-sama. Masya Allah. Oke, untuk penutupan, ada yang mau disampaikan dari Kak Yeni dan Nenglis? Kak Yeni adalah teman-teman, jangan lupa kita itu seperti mau naik gunung. Kalau mau naik gunung berarti kita harus menyiapkan perbekalan yang cukup supaya nanti di perjalanan kita tidak kelaparan nih. Jadi mulai sekarang kita siapkan bekal kita untuk nanti di akhirat. Sholat 5 waktu, kemudian doa dan berakhlak mulia kepada orang tua. Yang ketiga, belajar dan bermain. Jadi, kayak ini pesan, mudah-mudahan kita bertemu lagi nanti dengan perbekalan yang cukup di akhirat nanti. Masya Allah. Selalu semangat beribadah dan belajar. Ya.
Terima kasih Kak Yeni dan Nenglis. Nggak boleh banget sama Ustazah. Iya boleh. Sok atuh Neng apa? Aku pesan sama teman-teman, jangan lupa makan makanan yang sehat ya, supaya ibadah kitanya juga jadi enak. Kalau sehat, ibadahnya sempurna. Oh iya betul ya. Kemarin aku pernah nih sakit, jadi ibadahnya nggak sempurna. Oh iya betul. Jadi kalau sehat insya Allah ibadah kitanya juga sempurna ya. Nenglis emang sakit apa? Bisulan. Astagfirullahaladzim ya Allah. Jangan dah. Silakan Ustazah. Oke. Terima kasih Kak Yeni dan Nenglis. Wah, Masya Allah. Wah, ada wejangan-wejangan ya dari Kak Yeni dan Nenglis yang kita harus jaga ya. Nah, tadi tidak boleh makan yang sembarangan, harus jaga kesehatan ya. Nah, terus jaga sholatnya juga. Nah, coba ucapkan kepada Kak Yeni dan Nenglis, ucapan terima kasih. Ayo, dibuka mute-nya. Terima kasih Kak Yeni. Terima kasih Kak Yeni. Terima kasih Kak Yeni. Terima kasih Kak Yeni. Sama-sama. Ustazah. Oke. Ustazah Alta boleh dibantu untuk di-mute lagi? Boleh, Ustazah. 2, 3. Ustazah. Siapa Ya, yang sebentar nanya, ya. Ustazah? Oke. Nah, terima kasih anak-anak. Ustazah Susan boleh dibuka suaranya, maaf. Ustazah Susan boleh dibuka suaranya. Ya, terima kasih Kak Yeni dan Nenglis dan anak-anak yang soleh dan solehah yang telah melaksanakan kegiatan Isra Mi'raj hari ini. Berarti kita sudah tahu ya Isra Mi'raj itu apa? Isra Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW. Isra itu adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha atau langit ke-7. Masya Allah, semoga anak-anak di sini tidak lupa untuk selalu mendoakan Nabi Muhammad SAW agar kita bisa bertemu beliau ya di surga nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, selanjutnya adalah waktunya sudah habis nih anak-anak. Masih pada mau lagi nanti kalau misalkan mendengarkan dongeng? Masih ya? Oke. Mau. Oke, alhamdulillah. Nah, kita sudah selesai dan sudah di penghujung acara. Selanjutnya adalah penutupan dengan membacakan istighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dan membacakan akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Oke, sekian dari Ustazah. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak. Terima kasih ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Ota, Ustazah Susan, Ustazah Dina, Hamzah. Terima kasih semuanya anak-anak. Semangat belajar lagi ya. Ya, dah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.